ketemu lagi denganku. Hai, aku Gia. Hai kamu, apa kabar? Selamat datang di videoku. Salam kenal untuk yang baru pertama kali bertemu denganku. Hai, namaku Giana. Kalian bisa panggil aku Gia. Aku seorang pembaca kartu dan kali ini aku mau pick a card lagi, mau fun reading untuk kamu-kamu yang memiliki zodiak unsur air. Tahu dong zodiakmu unsurnya apa? Air itu ada Pisces, Cancer, Scorpio. Kalau misalkan kamu termasuk di antara ketiganya, mungkin ini pesan untuk kamu. Atau kamu ngerasa, oh itu bukan sun aku tapi moon aku di Scorpio misalnya. Ya bisa jadi ini pesan untukmu. So, aku mau pick a card, pesan untukmu dari saat ini hingga akhir tahun. Sebentar lagi sih, tapi kita lihat ada apa yang harus diperhatikan untukmu sampai dengan akhir tahun ini. Ini pesan untukmu yang ada di unsur air, oke? Pokoknya untuk kamu yang merasa unsur air deh, ini pesan untukmu. Oke, pick a card ya. Kita pakai Mundi. Pick a card. Oh ya, karena ini bacaannya general, jadi ambil yang resonate-nya, buang hal yang buruknya, ambil sisi baiknya, klaim energi positifnya. Ini aku bagi 3 seperti biasa. Oke, kalian pilih mau file yang mana, 1, 2, atau 3. Ikuti kata hatimu. Kalau ada yang menarik banget bagimu, berarti itu adalah filemu, tumpukan kartumu. Kalau masih bingung, boleh dijeda dulu videonya. Kalau udah ngerasa lebih yakin, nanti balik lagi ke sini dan mulai memilih mana kartumu. Ini untukmu pokoknya yang merasa memiliki unsur air dalam dirimu ya. Terutama kalau misalkan kamu zodiak unsur air, seperti Pisces, Cancer, atau Scorpio. Oke? Sudah siap? Sudah siap dengan pilihanmu? Kalau sudah, kita mulai dari kartu yang pertama. Oke, untukmu yang memilih kartu yang pertama, ini pesan untukmu. Aku bakal bacain dari sisi umum, asmara, karir, dan pesan semesta untukmu. Oke? Untukmu yang memilih file 1, ada Knight of Wands. Untukmu yang memilih file 1, dari kartunya kayaknya kamu lagi agak buru-buru, say. Kayak ada yang dikejar banget gitu rasanya. Ada yang membuatmu tuh kayak harus benar-benar mencapai itu, mendapatkan itu. Kayak udah ambisi banget gitu. Karena kamu ngerasa kalau misalkan kamu gak ngedapetin itu, ya berarti kamu gagal. Dan hal itu adalah kebahagiaanmu. Kenapa nih? Kayaknya ambisi sekali. Dan kamu ini kayak agak sedikit bergantung sama partnermu, rekanmu, atau siapapun itu. Kadang kamu gak begitu percaya sama diri kamu sendiri. Kadang kamu lari dari permasalahan yang ada dan mencoba untuk cari jalan lain. Cara yang menurut kamu itu ya udah, caramu aja yang terbaik. Kadang kamu gak begitu peduli apa kata orang lain, karena kamu yakin apapun yang kamu putuskan itu ya udah, itu yang paling benar. Tapi ternyata nggak begitu kenyataannya. Kamu banyak terjebak sama diri sendiri, banyak terjebak sama pemikiranmu sendiri. Tuh, secara umum. Kalau dari segi asmara, dari segi asmaramu juga nggak begitu bagus. Kayak ada jarak di sini, kayak ada lelah, kayak ada beban. Dan aku nggak tahu ya, mungkin kamu lagi ada rindu sama seseorang. Entah ini untukmu yang punya pasangan atau enggak, tapi memang hatimu sedang merindu. Dan kayak ada aja hal yang mengganggumu gitu. Kayaknya kamu diminta lagi. Kayaknya kamu diminta untuk lebih sabar lagi sih tentang perasaanmu sendiri, tentang percintaanmu sendiri. Karena di sini kamu harus tahu tujuanmu kemana. Banyak banget yang mengganjal banget ini dalam pikiran perasaanmu ya. Sampai akhir tahun kayak
masih belum mendapatkan kepastian soal hubungan atau perasaan atau apapun yang kau niatkan, kayak ada aja hambatannya, ada aja keraguannya. Nggak tahu datangnya dari mana, tapi dirimu banyak rasa nggak yakin sama diri sendiri. Untuk yang punya pasangan, di sini kamu kelihatannya juga kadang ragu sama pasanganmu. Kadang kamu mencoba untuk cari validasi dari orang lain, walaupun kamu juga nggak percaya sama orang lain. Untuk kamu yang nggak ada pasangan, di sini untuk asmaramu lebih ke kamu yang nggak percaya sama dirimu sendiri dan kayak udah menikmati prosesnya, dekat sama sana sini, tapi hatimu nggak menetap, tidak tertuju pada satu orang. Dari asmaramu seperti itu. Kalau dari karirmu, untukmu yang pilih file 1, ini agak ketumpuk, nggak apa-apa lah ya. Oke, dari segi karir ada rencana, ada keinginan, dan kayaknya juga masih belum tercapai di sini. Kayak kamu masih nunggu peluangnya, walaupun kayak udah menanti banget. Ini kayak nyambung ke kartu yang bagian awal, kayak ambisimu ada di situ. Jadi kayaknya sampai akhir tahun tujuanmu itu sebenarnya bukan di asmara, tapi lebih di karirmu sendiri. Kamu pengen upgrade hidupmu, kamu punya tujuan, dan kamu pengen tujuan kamu berhasil. Kamu gak mau gagal, karena kamu bener-bener pengen nunjukin kalau kali ini kamu bisa. Kamu pengen nunjukin ke diri kamu sendiri dan entah nunjukin ke siapa. Dan kamu itu kayak ngerasa udah punya banyak hal yang menunjang untuk keberhasilanmu gitu loh. Kayak kamu tuh yakin banget sebenarnya. Cuman ya itu, kadang diri kamu sendiri yang membuat karirmu itu kerasa stuck. Gak tahu karena kamu cukup idealis atau kamu terlalu banyak mikir. Sebenarnya peluangnya bagus, tapi balik lagi nggak bisa terlalu percaya sama rekanmu di sini. Chill. Untukmu yang memilih file 1, kalau pesan dari Bear sampai akhir tahun ya. Kalau dari asmara kelihatannya ya mau nggak mau fokus ke diri sendiri dulu karena targetmu lagi ada di soal karirmu. Kehidupanmu juga kayak lagi banyak ingin memvalidasi diri sendiri. Dan di sini Bear bilang, ya udah kejar aja dulu mimpimu sampai benar-benar didapatkan, supaya nggak banyak rasa penasaran atau hal yang mengganjal di hatimu. Kejar aja dulu. Kalau misalkan itu bisa membuatmu merasa baik-baik aja, merasa bahagia, merasa layak untuk kau jalani, ya udah fokusin. Jangan setengah-setengah. Kalau emang yakin, ya udah all in. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan atau merasa menyesal di tengah jalan. Akhirnya nggak akan jadi-jadi. Pokoknya dengarkan dirimu sendiri, dengarkan semestamu. Kalau ada orang yang memberikan saran, coba ditelaah dulu. Bukan berarti kamu harus terima saran itu mentah-mentah, tapi siapa tahu ada beberapa saran yang memang bagus untukmu. Karena semesta juga nggak akan ninggalin kamu sendirian di sini. Jadi dengarkan irama semesta, oke? Dan jangan lupa untuk self love. Fokus sama diri sendiri. Balik lagi, bukan tentang siapa yang kau perjuangkan, tapi memang fokusmu harus lebih memperjuangkan diri sendiri. Dan grounding, jangan lupa untuk terkoneksi dengan jiwamu, dengan semestamu, balik lagi. Dan kalau bisa rutinin deh groundingnya, supaya energi-energi yang gak begitu bagus dalam tubuhmu itu ngalir, diserap sama tanah. Akhirnya kamu lebih ringan lagi. Beban-bebanmu yang benar-benar pusing di sini, entah karena karirmu atau entah seseorang, itu bakal hilang ketika kamu udah benar-benar ngerasa lebih menyatu dengan semestamu, dengan alam. Pokoknya grounding, kamu terkoneksi dengan energi yang lebih besar di sini. Asalkan kamu yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Dan kalau itu layak buatmu, ya udah, perjuangkan. Itu pesan untukmu. Singkat aja seperti biasa, saya nggak panjang-panjang. Aku bacain inti-intinya aja. Jadi itu pesan untukmu di file yang pertama. Oke, begitulah. Tinggal file kedua dan file ketiga. Semangat buat kamu file pertama. Semoga ambisimu membawamu pada kesuksesan dan bukannya menyandungmu ya. Kurang-kurangin egonya. Kalau emang dirimu yakin, perjuangkan. Itu pesannya, oke? So thank you untuk yang memilih file 1. Terima kasih, bye bye.
Oke, kita lanjut ke pile 2. Pile 2 untuk kamu yang memilih pile 2. Ada pesan apa untukmu sampai akhir tahun ini? Secara umum. Kayaknya akhir tahun tuh jadi hal yang membuatmu agak terbebani gitu. Apa kenapa? Kayak ada hal yang membuatmu agak sedikit sedih di sini ya menjelang akhir tahun. Tapi ya untuk mendapatkan sesuatu yang baru ya memang harus melepaskan sih. Jadi berbijaksanalah sama keadaan. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang baru merasa kehilangan atau kayak ngerasa menyesal atau entah apa, tapi memang ini tujuannya supaya dirimu bisa lebih bijak lagi sih, supaya kamu bisa lebih memahami kalau hidup itu nggak seluruhnya akan sesuai dengan harapanmu. Ya, kamu nggak bisa sepenuhnya jadi idealis, nggak bisa sepenuhnya menutup diri. Kamu harus benar-benar menerima, merelakan, pokoknya bersikap bijak sebijak-bijaknya. Kamu juga harus fokus sama hidupmu. Pokoknya jangan banyak terlalu menimbang-nimbang, melihat ke belakang, menyesali sesuatu, atau terjebak dengan rasa kehilanganmu. Kamu harus fokus sama tujuanmu sendiri. Kamu harus fokus sama dirimu, kamu harus fokus sama mimpimu. Kalau kamu yakin, kamu udah benar-benar bisa bijak, kamu tegas, semua bakal baik-baik aja sih harusnya. Dan kamu bakal tahu mana yang benar-benar baik sama yang enggak. Jadi untuk kamu yang pilih pile 2, secara keseluruhan di sini kayak kamu tuh benar-benar belajar sampai akhir tahun ini untuk bisa lebih menerima keadaan, memaafkan, bersikap lebih dewasa, dan tegas sama dirimu sendiri. Kamu harus berani bilang enggak ketika kamu nggak mau. Dan bukan berarti jadi orang yang tega ya, tapi kalau jadi orang yang kalau nggak enakan juga nggak baik sih, ya nggak sih? Kayak kamu capek jadinya, dan di sini kayak kamu banyak rugi, kamu banyak kehilangan, kamu banyak ya nggak bahagianya jatuhnya. Makanya kamu diminta untuk jauh lebih dewasa. Begitu say. Untukmu nih yang pile 2, banyak pelajaran yang bisa kau dapatkan nanti sampai akhir tahun. Oke? Untuk asmaramu, ada pesan apa? Untukmu yang pile 2, asmaramu sebenarnya kayak udah ada di depan matamu ya. Cuman kayak ada hal yang belakangan kayak on off. Kayak nggak tahu kayak gimana perasaanmu sebenarnya. Dan sampai akhir tahun ini kayak ada beberapa hal yang agak membuatmu ngerasa sendirian. Kalau kamu punya pasangan, ini kayak ada sebuah pesan, perbaiki komunikasimu sebelum semuanya jadi berantakan. Dan jangan terlalu banyak menyalahkan diri sendiri. Tuh. Kalian harus benar-benar obrolin berdua tentang hubungan kalian, supaya nantinya gak banyak salah paham dan kamu gak ngerasa capek sendirian. Intinya kayak gitu. Untuk kamu yang tidak ada pasangan, kayaknya kamu banyak menutup diri sampai akhir tahun. Kamu lebih memilih untuk menghindari orang-orang yang gak pasti ketimbang harus menerima orang yang ujung-ujungnya malah membuatmu jadi sakit hati. Ya intinya untuk asmaramu yang di pile 2, kamu bisa dekat sama seseorang, atau mungkin kamu ada seseorang, tapi kamu kayak ya udahlah, let it flow aja. Kamu nggak terlalu muluk-muluk sama hubungan kamu, sama asmara kamu sampai akhir tahun. Pokoknya kalau bagian pasangan ya udah pertahankan aja, jalani. Kalau yang enggak kayak ya udahlah, lagi nggak mau terlalu diganggu dengan apapun. Kamu lagi pengen menikmati hidupmu sampai akhir tahun, kayak nggak mau terlalu mikirin apa kata orang juga. Jatuhnya agak menghindari sih. Tapi yang jelas daripada kecewa, ya nggak sih? Lebih baik kita menghindari daripada kita yang sakit hati. Oke sih. Oke, kalau untuk karirmu sampai akhir tahun, pile 2. Nah, karirmu manis. Lebih manis. Ada Ace of Cups, ada Justice. Untuk karirmu di sini malah kayak jauh lebih ada keseimbangan, ada keberhasilan. Walaupun aduh, kenapa pula tenggorokan aku?
Walaupun kehidupanmu kayaknya nggak begitu sepenuhnya stabil, apalagi soal perasaanmu, tapi dari karirmu di sini oke sih, walaupun capek. Banyak yang kepikiran, banyak yang dipikirin, kayak banyak hal yang bikin nyerah. Tapi sebenarnya karir yang kau dapatkan sekarang itu adalah karir impianmu yang ingin kau dapatkan dari doa-doamu yang sebelumnya. Jadi syukuri aja, say. Kalau misalkan dirimu banyak bersyukur atas karirmu sendiri, ya hasilnya manis. Banyak hal manis yang bisa kau petik, dibawa enjoy. Pokoknya banyakin rasa syukur, pokoknya banyakin gembira, tulus aja jalannya. Itu bakal ngebuat karirmu jadi jauh lebih menyenangkan. Karena di awalnya emang udah bagus, kayak memang udah ada kestabilan di kehidupanmu. Walaupun ya itu, entah kerjaannya atau rutinitasnya yang bikin capek, dan dirimu kayak pengen mencoba untuk karir baru, tapi gak siap untuk melepaskan karir yang lama. Kalau misalkan kamu lagi di posisi mencari kerja, ada peluang kerja untukmu, tapi kayaknya bukan kerjaan yang kau mau. Ya intinya, untuk karirmu yang memilih file 2, apapun itu akan bisa membuatmu merasa cukup, asalkan kau banyak bersyukur. Soalnya karirmu seimbang di sini. Oke? Pesan dari Bear. Pesan dari Bear. Pesan dari Bear. Hard work. Emang untuk mendapatkan keberhasilan ya dirimu harus kerja keras. Kalau misalkan memang ada keinginanmu, ya udah kejarlah, nggak apa-apa. Tapi harus yakin di sini dirimu harus benar-benar berjuang. Lalu ada grounding lagi, muncul lagi kartunya. Dirimu juga harus lebih terkoneksi, banyak-banyakin menjelaskan diri dengan sekitarmu, dengan semesta, dengan dirimu sendiri. Jangan sampai dirimu memendam hal-hal yang ujung-ujungnya malah bikin kesel sendirian. Karena banyak hal yang sudah kau pelajari, harusnya kamu sekarang udah jauh lebih matang ya dalam kehidupanmu. Mungkin inilah kenapa karirmu oke, karena kamu banyak belajar dari karirmu yang sebelumnya. Kamu udah gak mau terjebak lagi dengan pola yang sama. Jadi kamu kayak udah nemu nih pola di hidupmu tuh kayak gimana, supaya kamu ngerasa enjoy dan bahagia tuh kayak gimana. Ya udah, fokus, semangat. Oke? Lalu sebenarnya ada beberapa hal yang mengganjal di hatimu. Ada beban yang pengen diluapkan. Ya udah, luapkan aja. Gak semua hal itu harus kita dengar, apalagi hal-hal yang bikin hati kita kacau, atau hal-hal yang bikin kita kesal, yang bikin kita memendam emosi sendiri. Luapin. Jangan terlalu terpengaruh dengan kata-kata atau hal yang membuatmu jadi kayak kehilangan semangat. Kamu punya powermu sendiri, kamu punya warnamu sendiri. Ya udah, tunjukin itu. Jangan terlena, jangan terjebak dengan keadaan yang membuatmu merasa kayak hidupmu tidak berkembang. Oke, dan pesan terakhir dari Bear, kayaknya kamu agak terlalu keras sama diri kamu belakangan ini. Kamu berjuang agak berlebihan sebenarnya. Jadi kadang kamu gak tahu tujuanmu itu apa. Mungkin itu yang membuat karirmu di sini kayak ngerasa capek. Kamu udah berhasil mendapatkan apa yang kamu mau, tapi rasanya lelah. Rasanya kayak apa sih yang kau dapatkan di sini, kayak pengen nyerah aja sama keadaan gitu. Ternyata kamu melakukan itu hanya karena ingin menunjukkan dirimu sendiri. Dan ketika sudah kau jalani, kayak mulai ngerasa ada capeknya. Coba tanya lagi sama dirimu sendiri, apakah ini yang kamu mau? Apakah ini yang kamu butuhkan? Apakah ini yang bisa membuatmu bahagia? Semua balik lagi sama diri kamu ya. Pokoknya apapun yang terjadi, ini pilihanmu. Jalani dengan sepenuh hati. Semoga kamu segera mendapatkan kebahagiaanmu. Oke? So, thank you Paulua. Segitu dulu bacaannya. Thank you. Oke, lanjut ke file 3 untukmu yang memilih file 3. Ada pesan apa untukmu sampai akhir tahun ini? Sampai akhir tahun. Nah, Mundi itu agak plot twist memang. Kartu keduanya The Hermit Reverse. Untukmu yang memilih kartu ketiga sampai akhir tahun, ternyata ya ada hal yang cukup membebanimu, tapi dirimu berusaha untuk bodo amat. Karena
bagimu di sini ya mau akhir tahun, mau ganti kalender, mau ganti bulan, apa bedanya gitu. Kayak ya udah biasa aja. Kalau bahagia, kalau enggak. Ada kesibukan ya jalani, kalau enggak ya udah cari. Karena dirimu tipikal orang yang cukup santai ternyata. Warga-warga memilih pile 3 nih. Kamu ini adalah warga-warga yang cukup santai sama hidup ya. Walaupun kayak sebenarnya ngerasa hidupmu tuh ada aja tekanannya, tapi ya udah gitu. Kayak di bawah santai aja pun kamu juga tipikal orang yang kayak sendiri nyaman, nyari temen ada gitu loh. Jadi hidupmu tuh yang gak sepi-sepi banget gitu loh. Nih untukmu nih kartunya ya. Kalau dari segi asmara, kenapa dari asmaranya ada aja dari awal tuh gak bagus gitu. Are you okay? Untukmu yang pilih PL 3, untuk asmaramu di sini kayak ada hal yang membuatmu kayak gimana ya, rasanya kenapa kayak gini ya gitu. Tapi satu sisi kayak ya memang begini kan, ini pilihanku, aku tahu konsekuensinya, aku tahu resikonya, ya udah aku jalani. Tapi kok gini ya? Kayaknya saking terlalu santainya nggak sih kamu menjalani hidup, jadi kayak wah kok gini, tapi oh ya udah gitu. Nah, untuk kamu yang punya pasangan, kamu mencoba untuk fokus sama pasanganmu karena kamu ngerasa mungkin ya dia yang terbaik, kamu udah nggak mau cari lagi yang lain. Ya udah buat apa? Kau pengen fokusin aja sama satu yang udah pasti aja. Ya udah, semoga dia jodohmu. Untuk kamu yang belum punya pasangan, kamu juga nggak buru-buru di sini. Kamu fokus sama diri kamu sendiri. Kamu juga nggak mau buang-buang waktu untuk menjalani hubungan yang sekiranya akan sia-sia. Kamu kayak lebih ya udah nikmati aja deh, ada ya udah, enggak ya udah gitu, enggak yang ngejar-ngejar banget di sini. Kayak agak pasrah sih jatuhnya. Karena satu sisi kamu yakin semesta ini pasti akan mendatangkan momen yang tepat untukmu. Kalau memang udah saatnya memiliki seseorang, kamu pasti akan mendapatkannya. Dan buat kamu yang sudah mendapatkan seseorang, kamu juga di sini ada keyakinan kalau ya kalau emang dia terbaik, pasti bakal ada tanda-tandanya. Ya udah, semoga segera munculkan ya tanda-tandanya supaya kamu makin yakin sama pasanganmu, ataupun kamu yang gak ada pasangan semakin yakin dengan pilihanmu sendiri untuk fokus sama hidupmu sendiri. Karena kelihatannya kamu juga gak terlalu terbebani sih dengan keadaan saat ini ya, mungkin karena sisi gak pedulimu itu ya, karena juga ngerasa hidupmu udah cukup bahagia. Ya udah, selagi gak ada masalah yang begitu berat, ya udah, kayaknya kamu tipikal orang yang udah sering tertimpa masalah gitu, jadi kayak ya udah. Kalau dari karirmu juga kayak door, the tower. Oke. Ada alasan mungkin kenapa kamu kayak udah terlalu pasrah sama kehidupan, kayak udah kenyang digampar realita, jadi nggak begitu muluk-muluk untuk akhir tahun. Kayak ya udahlah, kalau misalkan emang kayak begini ya udah aku jalani, sesimpel itu. Tapi sebenarnya juga dirimu kayak yang nggak mau selamanya terjebak di momen yang gak menyenangkan ini gitu loh. Diam-diam kamu tuh memikirkan sesuatu, tapi apapun niatanmu kayak ya udah terjebak di momen penyesalanmu. Kamu kayak banyak meratapi kegagalanmu dalam karir belakangan, dan itu agak berdampak sama karirmu yang sekarang. Padahal sebenarnya untuk kamu yang sedang ada dalam sebuah pekerjaan, itu ada peluang untuk lebih baik loh di sini. Cuman kamu kadang masih terbawa suasana yang kemarin, jadi kadang nggak yakin aja sama apa yang kau jalani. Dan untuk kamu yang masih mencari pekerjaan, ada penawaran yang cukup menarik, tapi kayak masih belum bisa kamu dapetin. Pun kalau ada yang kamu dapetin, kayak nggak jauh beda dengan karirmu sebelumnya, atau hal yang familiar sebelumnya tapi tidak menyenangkan. Jadi jatuhnya menimbulkan sedikit trauma. Oke. Untuk kamu yang memilih pile 3, agak berat ya. Tapi dengan segala macam dinamika yang ada, kamu tuh enjoy gitu loh. Kayak ya udah, walaupun the tower tapi ya udah gitu. Tiba-tiba ya udah jalani aja. Kayak kamu udah di titik pasrah sama semesta, sama keadaan, dan ya udah, saya yakin itu aja kalau
semuanya bakal membaik dengan cara yang tidak diduga-duga. Ya bagus ya afirmasinya, tapi seenggaknya kita juga harus ada tindakan gak sih? Gak yang terus kayak meratapi dan akhirnya terjebak dengan pola kehidupan yang kurang bagus, kayak terlalu banyak membuang waktu, gak produktif dan segala macam. Terlalu santai juga sebenarnya gak begitu bagus ya kan? Kalau misalkan kamu punya keinginan, ya cobalah perjuangkan. Siapa tahu kalau kamu lebih gigih, hasilnya bakal lebih indah. Oke. Sorry. Pesan dari Bear untukmu. File 3. Dari kartu-kartumu yang kayak lelah, tapi ya udah gitu. Kalau kata si Bear sih memang kamu harus berjuang, hai. Kamu selalu punya pilihan. Ya udah perjuangin. Jangan diem aja. Berjuang, fight. Ayo bergerak. Ambil pilihan yang terbaik. Dan memang nggak semua pilihannya menyenangkan, tapi ya kamu harus fight. Semangat. Maaf, tenggorokan tiba-tiba gatel. Terus aku tiba-tiba lupa apa bahasa Indonesianya fight. Ya udah lah ya. Lalu kata Bear di sini, kamu harus sadar, dan kayaknya kamu memang udah sadar sih, makanya kamu cenderung santai di sini. Karena kamu tahu untuk bisa mekar, prosesnya itu memang gak mudah dan kamu harus bertumbuh. Dan namanya tumbuh itu gak cepet, karena kita gak lagi nanam biji kacang ajaib yang langsung ditanam langsung tumbuh sampai menembus langit ya. Kita harus sabar. Nah kamu tahu itu, makanya kamu pun berjuangnya kayak setengah-setengah, karena kamu tahu gak semua hal itu bisa didapatkan dengan cepat. Kayaknya kamu butuh cleansing, say. Kamu butuh menjernihkan pikiranmu, perasaanmu, apapun itu, supaya kamu tuh mendapatkan fokusmu dan semangatmu lagi, supaya kamu bisa berjuang. Jadi ya memang kamu harus benar-benar bisa lebih berdamai sama dirimu, cleanse, oke? Supaya kamu benar-benar bisa tahu tujuanmu kemana, arahnya kemana, supaya kamu bisa melihat lebih jelas di hidupmu. Jangan terlalu abai sama hidupmu, say. Oke, selanjutnya kata Bear, jangan pendam masalahmu semua sendiri. Bukan berarti orang lain harus membantumu atau kayak ngasih solusi atau saran, ataupun enggak. Di sini lebih ke kayak kamu tuh omongin apa yang mengganjal. Jangan selalu bilang kayak aku baik-baik aja kok, aku nggak apa-apa kok. Enggak. Ungkapin sesuatu yang ada di dalam hatimu supaya kamu nggak terjebak dengan kesendirianmu. Ya, ungkapin, omongin, supaya nanti hatimu gak beku. Jadi kamu tuh terbiasa untuk memiliki perasaan yang hangat. Kamu tuh lebih terbiasa untuk jujur sama dirimu sendiri. Semakin sering kamu bersikap kayak kamu baik-baik aja, kamu gak apa-apa, kamu gak ada masalah, semakin kamu nanti bakal lebih cuek, lebih abai lagi sama hidup lo. Gitu. Oke. Ini pesan untukmu. Kartu ketiga. Semangat, lebih jujur lagi sama diri sendiri, lebih terbuka lagi. Jangan terlalu lama menutup diri. Ada kok orang yang bisa memahamimu. Pokoknya sharing aja apapun yang ada dalam pikiranmu, supaya kamu gak terjebak sama keadaan yang kayak gini. Dan ini penting untukmu ya, cleansing, oke? Nah, begitulah untukku PL3, so thank you. Semangat, oke? Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu harus jujur sama hatimu sendiri, sama diri kamu sendiri, oke? Ya, begitulah para warga-warga elemen air. Semangat selalu. Kayaknya beberapa di antara kalian tuh kayak yang ya udahlah terserah nanti kayak gimana. Ada juga yang berusaha untuk menciptakan momen yang indah, tapi ya udah, sebagian dari kalian yang kulihat, bagi kalian ganti tahun itu cuman sebatas ganti kalender. Jadi ya it's okay. Tapi kalau misalkan ada momen yang memang pengen kalian abadikan, kata kuncinya dari 3 kartu yang muncul tadi, 3 pile tadi, kalian harus lebih percaya sama diri sendiri, lebih menerima diri sendiri, lebih bijak, lebih dewasa, lebih fokus ke diri sendiri. Baru setelah itu nanti sisanya bakal mengikuti. So, semangat untukmu. Thank you.
sekali lagi. Semoga kita ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you. Bye bye.